Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Diduga landasan Bandara licin, pesawat karavan milik Smart Air tergelincir di Intan Jaya. Tidak terima keluarganya meninggal dunia, warga di Mimika blokade jalan dan berujung ricuh dengan polisi. KPU Merauke sulit menemukan anggota KPPS di wilayah terpencil. Pesawat sipil jenis karavan milik maskapai penerbangan Smart Air hari Rabu tergelincir saat hendak landing di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Pesawat ini terbang dari Kabupaten Nabire, membawa seorang misionaris bernama John Carrill dan beras bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Intan Jaya. Saat mendarat, pesawat tergelincir sejauh 10 meter dari landasan. Diduga landasan licin karena saat mendarat baru saja turun hujan. Pada saat mendarat, pesawat tersebut tergelincir kurang lebih 10 meter keluar dari landas pacu. Tidak ada korban, baik dari kru pesawat maupun satu penumpang. Pesawat tersebut dicatat oleh pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk mengirim bantuan beras. Pada saat terjadi crash, bagian belakang pesawat atau ekor pesawat bagian bawah tempat terkena landas pacu, namun tidak mengalami kerusakan yang sangat parah. Penyebab dari laka tersebut karena landas pacu yang licin. Untuk saat ini pesawat sudah ditarik kembali ke landas pacu. Untuk selanjutnya dari pihak maskapai akan kembali mengoperasionalkan pesawat tersebut, dan pasca kejadian tersebut juga untuk penerbangan dari dan menuju Pogapa masih tetap melayani penerbangan. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, dan Polres Intan Jaya masih menyelidiki penyebab insiden ini. Pesawat sudah ditarik dari lokasi kejadian, dan dari hasil pemeriksaan, pesawat tidak mengalami kerusakan parah, hanya sebagian ekor penyok akibat menghantam tanah dan sayap kiri menerabas semak-semak. Pesawat akhirnya kembali terbang ke Kabupaten Nabire. Arthur melaporkan dari Intan Jaya, Papua Tengah. Sekelompok warga di Jalan Kamorojaya Mimika, Papua Tengah, marah karena keluarga mereka ditemukan meninggal dunia pada Rabu lalu. Kemarahan mereka lampiaskan dengan memblokade Jalan Kamorojaya yang menghubungkan kota Mimika dan pelabuhan Pomako. Upaya polisi yang berusaha menghimbau warga tidak memblokade jalan ditolak warga, sehingga kericuhan tidak terhindarkan. Kami dari keluarga sudah serahkan ke pihak yang berwajib, dalam hal ini kan pihak kepolisian, untuk waktunya 3 hari untuk mengungkapkan siapa pelakunya. Sekarang alat sudah lengkap dari beberapa saksi, dengan memang adik ini dia sedikit tangan panjang, jadi menurut ramalan kita pasti dia dibunuh karena ambil barangnya orang. Orang dibunuh, tempat lain dibuang itu menurut kita. Kita serahkan ke pihak yang berwajib. Nah, dalam hal ini yang tertua Kapolsek Miru untuk tolong ungkapkan siapa pelakunya, entah motifnya dibunuh atau laka lantas atau seperti apa begitu. Kapolsek Mimika Baru AKP Jai Limbong mengatakan pihaknya belum bisa memastikan penyebab kematian karena pihaknya masih mendalami penyebab kematian. Setelah dari pihak keluarga mengetahui hal tersebut, mungkin mereka
merasa belum puas yang tadi sempat dilakukan pemalangan di perempatan SP4, SP1, SP4. Namun hasil negosiasinya kita dengan pihak keluarga, akhirnya palang dibuka. Dan memang tadi pada saat mau pembukaan palang ada sempat konflik dari pihak keluarga. Kita tadi memang membuang gas air mata di situ untuk menghalau massa. Namun hasil dari pemeriksaannya kita tidak menimbulkan ada korban akibat daripada pembubaran massa itu, tidak ada korban baik pun dari pihak kepolisian ataupun dari pihak keluarga. Nah, kami juga belum bisa mengatakan seperti pendapat keluarga ya. Jadi kita tetap melakukan penyelidikan ataupun penyelidikan sebab-sebab matinya orang sebelum ada saksi-saksi atau bukti petunjuk lainnya yang mengarah ke situ. Kami tidak segampang itu mengatakan apakah itu sebabnya dibunuh ataupun laka lantas. Mohon waktu untuk kami. Yang jelas kami sudah membentuk tim gabungan dari lalu lintas, baik pun dari lalu lintasnya dan lintas timnya, kami bekerja semaksimal mungkin sehingga nanti kita bisa memberikan suatu kepastian dan bisa kita mengungkap perkara ini. Blokade jalan sudah dibuka dan lalu lintas sudah lancar, namun warga memberi waktu 3 hari kepada polisi untuk menemukan penyebab kematian keluarga mereka. Igobat Momolin melaporkan. 5 orang tewas dalam perang antar suku Nduga dan Lani Jaya di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Perang suku terjadi sejak Sabtu pekan lalu hingga Kamis kemarin dan belum ada tanda-tanda akan berhenti. Perang melibatkan ribuan warga kedua suku. Mereka saling serang dengan menggunakan senjata tajam, panah, dan tombak di distrik Sinakma, Kabupaten Jayawijaya. Setiap hari jatuh korban, baik luka-luka maupun korban jiwa dari kedua kubu. Polisi dan tentara dikerahkan ke lokasi namun kesulitan melerai kedua suku karena jumlah anggota yang minim. Kendala yang dihadapi oleh aparat keamanan TNI Polri dalam hal ini adalah posisi dari kedua suku atau kedua kubu ini yang berdekatan, dan suku Duga berada di atas ketinggian sedangkan suku Lani berada di dataran yang berbeda, dan adanya medan-medan atau wilayah-wilayah yang ketika aparat keamanan TNI Polri menyekat, kedua suku ini melakukan pelampungan baik ke sisi kanan maupun sisi kiri, sehingga disitulah terjadi bentrok lanjutan atau aksi saling serang lanjutan yang mana mengakibatkan hingga saat ini dari kubu suku Duga ada 3 orang yang meninggal dunia, dan suku Lani ada 2 orang yang meninggal dunia. Untuk mencegah bentrokan ini meluas, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Bupati Nduga dan Lani Jaya berupaya menjadi mediator untuk mendamaikan kedua suku. Pemicu bentrokan adalah perselingkuhan, namun pelaku tidak mau membayar mahar sesuai sanksi adat, sehingga penyelesaiannya melalui perang suku yang menelan korban jiwa. Arthur melaporkan dari Jayawijaya, Papua Pegunungan.